Jadi selama proses belajar itu Bu, yang aktif kan anak. Iya. Terus gurunya, apa yang dikerjakan gurunya? Duduk-duduk santai kah? Atau seperti apa? Proses pembelajaran itu tidak hanya dengan membaca, menghitung, menulis. Jadi sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa semua kegiatan itu adalah proses pembelajaran. Kalau anaknya pulang, belajar apa nak? Ya, Tidak belajar anak, anak menjawab, tidak belajar kah? Tidak belajar kah? Main-main tadi, main seperti ini. Sebenarnya di kelas awal itu, calistung itu harus diajarkan atau seperti apa? Atau tidak boleh diajarkan sama sekali? Sampai kepikiran bahwa di istana itu dia harus butuh namanya air. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Solata, Bincang Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Barat. Sobat Pendidikan, pada episode kali ini kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema, yaitu perubahan pembelajaran di kelas awal yang menyenangkan. Oleh karena itu, pada saat ini kami sedang berada di SD Impres Kalukumbeo, Kabupaten Pasangkayu, untuk bersama-sama mendengarkan cerita dan praktik baik dari salah satu narasumber hebat kita, narasumber inspiratif dari SD Impres Kalukumbeo, yaitu Ibu Ira Nur Indasari. Selamat pagi Bu, apa kabar? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Tabe Bu, sebelum dimulai izinkan saya menyapa Sobat Pendidikan dengan pantun. Cakep. Silakan Bu. Padang luas penuh rerumputan. Cakep. Ada domba sebanyak 8. Cakep. Untuk menjamin masa depan, Cakep. lakukanlah perubahan pembelajaran. Hari ini berseri-seri kayaknya. Alhamdulillah. Saya panggilnya Bu Ira saja ya. Iya. Biar lebih besti. Ya, Bu Ira, bisa diceritakan perubahan pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa sih? Apakah banyak yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran atau seperti apa? Perubahan yang saya lakukan ya dimulai dari kemauan diri sendiri dulu. Bagaimana saya mengamati sebelum melakukan magang, saya merasa bahwa saya sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak saya. Saya merasa sudah melakukan yang terbaik lah untuk mereka. Tetapi setelah saya magang, saya merasakan ternyata selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya ini kurang tepat. Ternyata ternyata selama ini saya merasakan selalu mau anaknya tuh perencanaan yang sudah saya lakukan, kita harus seperti ini, mereka harus seperti itu. Ternyata dalam melakukan kegiatan seperti itu membuat anak-anak merasa pembelajaran ini tidak menarik bagi dirinya. Pembelajaran merasa membosankan karena semua berasal dari guru. Iya, karena semua rencana atau desainnya yang melakukan semua saya, tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk mau saya ini seperti ini loh. Misalnya kemarin belajar matematika, anak-anak maunya belajar di luar karena mungkin saya merasa pembelajaran ini ya kita harusnya belajar di kelas ini saja, seperti itu. Tetapi setelah saya melakukan magang, ternyata hal yang saya lakukan itu kurang tepat. Jadi sepulang dari sana saya melakukan perubahan. Perubahan yang saya lakukan lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk mendesain apa pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi sebelumnya Ibu pernah magang ya? Iya, sudah magang. Magangnya di mana Bu? Di SD Bukit Aksara, Semarang. Itu yang menyelenggarakan dari mana Bu? Kementerian Pendidikan. Oh, Kementerian Pendidikan. Oke, bisa digambarkan lebih detail Ibu? Salah satu contoh perubahan pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah. Kemarin saya sudah melakukan perubahan pembelajaran di mana di hari sebelumnya saya memberikan bahwa besok kita mau belajar materi bilangan. Jadi anak-anak saya berikan kesempatan kita mau belajarnya bagaimana. Jadi mereka maunya besok kita mau belajarnya di luar Ibu. Ya, jadi oke, besok kita akan belajar di luar. Saya memberikan kesempatan kepada mereka. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian apa sih kegiatan yang akan kalian lakukan untuk esok hari.
seperti itu. Jadi idenya dari siswa, anak-anak, iya. bukan dari ibu guru. Bukan. Jadi ibu guru bisa mendengarkan aspirasi dari anak-anak. murid-murid, kemudian ibu guru memfasilitasi mereka. Luar biasa. Iya. Lalu pertanyaan saya, kenapa ibu mau melakukan perubahan pembelajaran? Kok selama ini guru-guru sudah enak masuk kelas, duduk manis, terus mengedarkan LK. Kenapa ibu mau capek-capek melakukan perubahan pembelajaran? Saya merasakan bahwa kita harus berubah karena kita harus memenuhi hak anak. Di mana di dalam masa transisi ini ada 6 pondasi yang harus kita terapkan atau berikan kepada anak kelas 1 maupun di kelas 2. Di kelas awal khususnya. Contoh di fondasi pertama itu kita harus mengenalkan nilai agama dan budi pekerti. Kemudian fondasi keterampilan sosial dan berbahasa, kematangan emosi, pembelajaran yang lebih positif, keterampilan motorik anak, dan pengetahuan kognitif anak. Seperti itu. Ya, jadi ada 6 kemampuan fondasi ya yang harus diberikan kepada anak hingga mereka usia 8 tahun seperti itu. Iya. Lalu Bu, saya tertarik dengan salah satu contoh kegiatan yang Ibu sampaikan tadi. Anak-anak ingin bermain di luar. Iya. Bisa diceritakan seperti apa proses bermain di luarnya itu? Prosesnya salah satu contoh saja. Ya, kemarin kami belajar tentang bilangan, elemen bilangan. Anak-anak memilih maunya belajar di luar. Oke, kita belajar di luar. Tapi dalam pembelajarannya di luar ini, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk membagi kelompoknya masing-masing. Jadi saya tidak lagi si A harus kelompok dengan si B dengan ini. Tidak. Jadi benar-benar kepada anak. Iya, betul-betul pembelajaran berpusat kepada anak. Jadi mereka memilih kelompoknya sendiri. Dia memilih kelompoknya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Terus mereka mendesain istana yang mereka ingin buat. Dia, iya. Menggunakan apa, Bu? Menggunakan benda-benda konkret yang ada seperti batu. Mereka melihat yang ada ini, yang perempuannya dia mau membuat istana bunga, ada bunga sekitaran kelas, dia ambil bunganya, dia ambil daunnya, dan konsep matematikanya dia hitung semua. Berapa batu yang mereka gunakan, berapa bunga yang mereka gunakan, seperti itu. Jadi TP-nya tercapai, Bu? Iya, TP-nya tercapai. TP tetap tercapai. Iya. Anak tidak stres. Mereka merasa bermain, tapi mereka juga belajar. Anak-anak bermain, mereka happy, tapi TP juga dapat. Iya, dia dapat. Luar biasa, Bu. Bahkan ada salah satu siswa saya yang proses pembelajarannya selama ini dia itu cenderung menyendiri, bahkan mengerjakan tugasnya pun asal kerja. Ternyata pas kegiatan itu dialah yang lebih aktif. Oh begitu. Iya. Luar biasa kalau begitu, Bu ya. Dia sampai kepikiran bahwa di istana itu dia harus butuh namanya air. Jadi dia membuat macam saluran air. Dia mengatakan pompa air sih. Dia menggabungkan 2 pipet bahwa nanti airnya lewat situ. Mantap sekali, Bu ya. Jadi dia ceritakan sama, saya gunakan pipet ada 2. Jadi numerasinya juga jalan. Iya betul, numerasi dapat, Bu ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana ekspresi anak-anak yang sangat bahagia mengikuti belajar mengajar, Bu ya. Lalu berikutnya tadi kan numerasi sudah ada tuh salah satu contoh. Kalau kegiatan literasi seperti apa, Bu ya? Kira-kira yang Ibu lakukan? Kegiatan literasinya setelah mereka melakukan kegiatan tersebut, dia menceritakan kembali. Ibu saya menggunakan batu, terus batunya saya susun, membuat jalan, membuat ruangan-ruangan, ada sekian batu saya susun. Jadi literasinya dapat, dia bisa menyampaikan informasi, numerasinya juga dia dapat karena dia bisa menghitung berapa benda-benda yang mereka gunakan. Seperti hanya itu. Satu kegiatan, ada begitu banyak aspek-aspek kemampuan fondasi yang bisa didapatkan ya. Mungkin selain literasi numerasi ada kemampuan-kemampuan lain yang terstimulasi di kegiatan yang Ibu lakukan tadi? Kalau menurut saya, di dalam kegiatan tersebut juga ada beberapa fondasi yang tercapai. Apa itu, Bu? Iya, kematangan emosi mereka. Dia bisa bekerja sama dengan temannya. Tidak ada lagi si A, misalnya si A, saya tidak mau itu, Ibu. Karena kenapa? Dia belajar memang karena dia mau seperti itu. Terus mereka tahu, kelompoknya terlalu banyak nih. Ada beberapa teman yang, saya mau ini, saya mau itu. Jadi mereka merasa kita ini terlalu banyak. Sehingga pekerjaan ini yang dia lakukan, banyak yang diambil alih
hanya beberapa teman dan ada yang merasa, ih saya kurang, saya kerja ibu. Jadi dari kegiatan itu saya menyampaikan bahwa kalau bentuk kelompok itu kira-kira kita harus apa? Ya, jadi bukan ibu guru yang menyimpulkan ya? Enggak, saya hanya memberikan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak. Seperti itu. Ya. Tadi kan disinggung sedikit mengenai calistung. Ya. Sebenarnya di kelas awal itu calistung itu harus diajarkan atau seperti apa? Atau tidak boleh diajarkan sama sekali? Calistung itu ya tetap harus diajarkan. Gitu. Tetapi calistung itu bukan hal yang utama. Ya, karena calistung pun di dalam 6 pondasi itu kan ada. Ya, di pondasi ke-6 kematangan kognitif anak. Di situ untuk membantu literasi dan numerasi anak. Tetapi itu bukan hal utama. Seperti itu. Oh, bukan hal utama ya, Bu? Iya. Lalu cara menerapkan atau menstimulasi kemampuan calistung anaknya seperti apa, Bu? Kita lebih membuat calistung itu lebih menarik. Iya, kita mungkin mengajarkan anak-anak calistung itu tidak langsung anak-anak kita duduk sini ya, kalian harus membaca. Tidak seperti itu, tetapi membuat calistung itu lebih menarik. Apakah dari gambar-gambar, oh anak-anak itu di gambar itu ada gambar apa? Oh ada misalnya gambar ikan di pajangan-pajangan kelas ya. Oh kalau ikan ini dimulai huruf apa? Mungkin kita harus melakukan seperti itu yang lebih menarik untuk anak-anak. Nggak dipaksakan. Nggak dipaksakan. Iya. Bisa mungkin diberikan contoh-contoh yang lain bagaimana Ibu menstimulasi kemampuan kognitif anak, khususnya kemampuan membaca, menulis, berhitung tanpa harus di-drill anak-anak untuk bisa membaca. Iya. Kalau saya yang sudah saya terapkan, saya menampilkan beberapa gambar, ada tulisan di bawahnya, ini gambar apa? Misalnya gambar apel. Apel ini dimulai dari huruf apa? Hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ini yang bisa pasti dia langsung. Jadi ini yang mungkin pengetahuan dia bilang, oh bentuk A itu seperti ini loh. Dia tahu, oh ternyata A seperti ini. Karena tulisannya sudah ada di bawah gambar konkret, gambarnya itu. Seperti itu. Iya. Ya, jadi sekali lagi pembelajarannya harus menyenangkan. Lebih menyenangkan. Ya. Kalau menyenangkan itu bukan berarti hanya tepuk-tepuk tangan. Iya. Menyenangkan dan bermakna. Ya, jadi pembelajarannya melalui kegiatan bermain, tetapi tetap bermainnya itu ada nilai-nilai pembelajaran. Itu. Jadi selama proses belajar itu, Bu, yang aktif kan anak. Iya. Terus gurunya apa yang dikerjakan gurunya? Duduk-duduk santai kah? Atau seperti apa? Dalam kegiatan itu, saya juga tidak hanya duduk santai dong. Tapi saya mengamati bagaimana proses pembelajarannya anak. Terus saya memantau. Dalam kegiatannya saya ikut memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oh kira-kira, ya? Iya. Kira-kira kalau istilahnya seperti itu ada yang kurang tidak? Oh kita butuh ini, dia cari sendiri. Jadi ibunya menggunakan kemampuan ibu-ibu nih, memprovokasi. Iya. Di sini provokasinya positif. Positif, iya. Memprovokasi anak agar mereka lebih luar biasa, Bu. Kemudian tadi kan pembelajarannya di luar, Bu, tidak berbasis tes. Iya. Ya, enggak menggunakan kertas, enggak menggunakan buku, enggak membaca, enggak menulis, berhitung. Penilaiannya seperti apa, Bu? Yang saya lakukan adalah penilaian observasi. Oh, gitu. Iya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan saya membuat instrumennya ya, jadi saya mengamati semua kegiatannya, terus saya menilai berdasarkan observasi saya. Ya, jadi anak tidak merasa sedang dites ya? Tidak. Pembelajarannya mengalir begitu saja. Terus seperti apa responnya siswa, Bu, dengan model pembelajaran yang Ibu lakukan? Dia sangat senang. Senang sekali. Bahkan karena sudah jam istirahat, dia yang bilang, sebentar istirahatnya Bu, kami masih mau main. Iya, jadi dari sini kita sudah bisa simpulkan, Bu, ya, bahwa anak-anak lebih merasa bahagia. Ya? Lebih bahagia, karena pembelajaran mereka rasakan, pembelajarannya dari mereka, karena itu kan ide mereka. Betul. Jadi mereka merasa, jadi mereka merasa lebih dihargai lah. Iya. Seperti itu. Luar biasa, Bu. Lalu selanjutnya, Bu, selain dukungan dari anak-anak yang sudah pasti mereka sudah mengeluarkan ide-ide dan sebagainya, responnya orang tua seperti apa, Bu? Karena di luar sana kan kita tahu ada masih banyak orang tua yang miskonsepsi terkait pembelajaran di kelas awal.
Ibu memberikan pemahaman kepada orang tua itu seperti apa? Ataukah memang di sekolah ini orang tua sudah sama persepsinya terkait pembelajaran di kelas awal? Sebelumnya, karena di awal tahun kita sudah menyampaikan memang bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya dengan membaca, menghitung, menulis. Jadi sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa semua kegiatan itu adalah proses pembelajaran. Tapi masih ada sih beberapa orang tua siswa menganggap bahwa tidak menulis, tidak membaca itu tidak belajar. Mungkin karena persepsi mereka juga kalau anaknya pulang belajar apa nak? Ya, anak-anak menjawab, tidak belajar kah? Tidak belajar kah? Main-main tadi, main seperti ini. Jadi kita terbuka sama orang tua siswa bahwa walaupun kita ini bermain, tetapi ada pembelajaran yang kita masukkan di dalam permainan tersebut. Seperti itu, supaya pembelajaran lebih menarik dan anak-anak lebih semangat untuk ke sekolah. Ya, berarti di awal tahun ajaran sudah disampaikan kepada orang tua ya bahwa proses belajar di kelas awal itu seperti ini. Jadi orang tua sudah ada pemahaman yang sama terkait dengan perubahan pembelajaran. Luar biasa Bu. Selanjutnya tadi dukungan orang tua sudah oke. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah? Seperti apa dukungan mereka buat Ibu melakukan perubahan pembelajaran? Alhamdulillah kalau dukungan kepala sekolah dan teman-teman itu sangat mendukung. Bahkan kemarin setelah saya melakukan magang, saya sempat melakukan diseminasi kepada teman-teman sejawat dan kepala sekolah masih dalam internal sekolah. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, saya observasi di sana. Kepala sekolah sangat mendukung. Iya. Dan bahkan teman-teman yang lain pun yang di kelas tinggi, mereka termotivasi untuk melakukan perubahan yang berpusat kepada anak. Oh, jadi bukan cuma kelas awal. Iya. Ternyata kelas tinggi juga mau mengadopsi. Luar biasa. Berarti sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Ibu di sekolah ini. Dan harapannya ke depan semakin banyak sekolah-sekolah lain yang terimbas terkait perubahan pembelajaran di kelas awal ini. Nah, terkait dengan pengimbasan ke sekolah lain, apakah sudah ada langkah-langkah konkret yang Ibu lakukan untuk perubahan pembelajaran diimbaskan ke sekolah-sekolah lain? Kalau pengimbasan di sekolah lain, kemarin saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memfasilitasi, kan kami punya kombel belajar, kombel belajar. Rencananya di semester 2 nanti, di semester 2, di awal semester 2, kami akan melakukan pelatihan lewat Zoom di kombel kami mengenai perubahan pembelajaran di kelas awal ini. Itu rencananya yang mau diundang siapa saja? Pertama kan ini kita akan undang sekolah yang ada di kecamatan dulu. Oh, ini termasuk kecamatan apa, Bu? Kecamatan Tikeraya. Oh, Tikeraya. Iya. Ada berapa sekolah di sini, Bu? Ada untuk SD kalau tidak salah kurang lebih 12 sekolah, kalau tidak salah 12 sekolah. Ya. Mudah-mudahan segera terrealisasi Bu ya pengimbasannya ke sekolah lain, biar sekolah lain juga merasakan seperti apa perubahan pembelajaran sehingga anak-anak semua merasa bahagia mengikuti pelajaran di sekolah. Lalu Bu, kira-kira selama Ibu melakukan perubahan pembelajaran di sekolah ini, apa tantangannya? Tantangannya sih, ya lumayan ya. Yang pertama, dari diri sendiri dulu. Oh gitu. Ya, dari diri sendiri, bagaimana kita harus selalu menanamkan bahwa saya harus berubah untuk anak-anak kami. Jadi, untuk perubahannya itu, kita tidak boleh merasa oh kalau kami mengadakan perubahan hari ini besok atau lusa harus berubah total. Tetapi yakin ini adalah masih dalam proses, jadi bisa saja prosesnya ada yang mulus, ada yang tidak kurang mulus. Jadi insya Allah semoga ke depannya adalah perubahan yang terjadi khususnya di sekolah kami. Oke, terus Bu, misalnya nih sekolah saya mau melakukan perubahan pembelajaran Bu Ira, tapi kita tahu di sekolahku Bu, di pinggiran, sarprasnya kurang, kemudian gurunya kurang, siswanya kurang. Kalau begitu kondisinya sekolahku, bisa tidak Bu saya melakukan perubahan pembelajaran? Kalau masalah sekolah kita sekolah kecil atau beda lah di sekolah-sekolah di kota, melakukan perubahan itu sangat bisa. Bisa, Bu. Iya, karena melakukan perubahan itu
kita bukan hanya didukung dari sarana dan prasarana yang wah gitu, tetapi yang ada di lingkungan sekolah kita pun bisa diambil sebagai sarana dan prasarana. Contohnya tadi, ya saya melakukan perubahan hanya menggunakan benda-benda konkret yang ada di halaman-halaman sekolah, seperti itu. Jadi hanya menggunakan batu. Iya, batu, ranting, tanaman. Iya, seperti itu. Dan TP-nya bisa tercapai. Iya. Itu luar biasa, Bu. Nah, Ibu, selama Ibu melakukan perubahan pembelajaran ini, siapa-siapa sih sebenarnya aktor yang mendukung Ibu sehingga perubahan pembelajaran di kelas awal di SD Impres Kalukumbeo ini bisa sukses? Iya, yang berperan sih yang ya dari siswanya. Iya, tentunya. Iya, dari orang tua siswa, dari guru-guru dan teman sejawat, dukungan kepala sekolah, bahkan dia dukungan dari dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan juga berperan, Bu, ya. Iya. Oke, jadi semua unsur sebenarnya harus terlibat, Bu, ya, untuk melakukan sehingga guru-guru bisa melakukan perubahan pembelajaran. Nah, Bu, yang terakhir ini, ada tidak tips dan trik dari Ibu Ira untuk guru-guru yang ada di luar sana yang ingin melakukan perubahan pembelajaran? Tips dan triknya ya. Pertama, yaitu dari diri kita dulu, kita harus menyadari bahwa hak-hak anak itu harus kita penuhi, terutama di kelas awal kita harus penuhi 6 fondasi pada masa transisi PAUD ke SD ini supaya pembelajaran lebih menyenangkan bagi anak-anak. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman guru yang di luar sana, Bu? Silakan. Pesan-pesan sahabat guru untuk melakukan perubahan pembelajaran kita harus nekat. Karena kenapa? Dalam melakukan perubahan itu butuh proses. Kita jangan mau kita melakukan perubahan hari ini, kita harus anak-anak harus berubahnya besok. Tetapi itu semua butuh proses. Mungkin perubahannya akan kita rasakan beberapa bulan kemudian atau bahkan beberapa tahun kemudian. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ira, cerita baiknya buat sobat pendidikan yang ada di luar sana. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ira ceritakan di podcast Solata pada saat ini bisa memberikan inspirasi dan guru-guru di luar sana juga termotivasi untuk melakukan perubahan pembelajaran. Ingat sobat pendidikan, perubahan pembelajaran tidak membutuhkan sarana prasarana yang wah, tetapi yang paling utama adalah nekat. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ira, kita harus nekat, ada motivasi dari diri untuk melakukan perubahan pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Bu Ira, selamat terus melakukan perubahan pembelajaran di kelas awal. Mudah-mudahan siswa-siswa Ibu Ira semakin bahagia mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Sebelum kegiatan ini ditutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Biar makin cakep, Bu, ya. Iya. Oke, silakan, Bu. Pergi berlayar, memancing ikan. Cakep. Ikan dimakan bersama ketupat. Cakep. Perubahan pembelajaran harus dilakukan. Cakep. Niscaya kemampuan fondasi anak semakin kuat. Cakep. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.